Jikalau kami, Tuhan masih gerakan hati kami untuk boleh beribadah di hari Sabat yang suci ini, kami menyadari semuanya karena anugerah Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan melayani pun pada saat ini, kami juga mengakuinya karena semua kemurahan Tuhan. Karena banyak di antara kami yang mungkin bisa untuk beribadah ke gereja, namun kami tidak mau. Mungkin juga banyak yang kami mau, di antara kami yang mau ke gereja beribadah, namun kami tidak bisa. Mungkin kami terganggu dengan kondisi kehidupan dalam pergumulan yang berat. Mungkin kami terganggu di dalam kesehatan. Mungkin kami terganggu juga di dalam segala permasalahan-permasalahan kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa untuk beribadah menyembah Tuhan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami yang hadir di rumah Tuhan pada hari ini maupun kami yang mengikuti dari rumah kami masing-masing, kami mau dan kami bisa. Kami bersyukur karenanya ya Tuhan. Menandakan bahwa ketika kami bisa menghampiri Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan, sekali lagi bukan karena kuat gagah kami, tetapi Engkau sendiri yang melayakan kami, Engkau sendiri yang menopang kami, dan Engkau sendiri yang senang untuk kami temui di mana dan kapan saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam minggu Advent yang pertama ini kami rindu ya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati kami memasuki masa-masa Natal di tahun ini. Dan kami bersyukur kami masih ada sampai di penghujung tahun ini. Terpuji namamu, Tuhan, topang hamba-Mu yang penuh dengan lemah dan keterbatasan. Jadikan dia alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Senang dan bersyukur bisa melayani Jemaat GKR Telugong dari kemarin sampai hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Salam dari jemaat kami GKR Gedong ya di pusat. Mereka juga sedang merayakan ataupun memasuki masa-masa Advent yang pertama di dalam ibadah pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita pada minggu Advent yang pertama ini adalah God with us brings hope. Bahasa Indonesianya kira-kira Tuhan bersama dengan kita itu membawa satu harapan, membawa pengharapan. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya tidak terlepas yang namanya dari pergumulan hidup ya, dari kesusahan hidup. Saya pernah mengkhotbahkan kutipan kalimat ini di tempat ini. Saya ingat bahwa menjadi orang Kristen, saudara, tidak ada janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa akan mulus jalannya, akan baik-baik saja, akan cuan-cuan saja, begitu saudara ya. Tidak ada janji firman Tuhan yang mengatakan sejak engkau menerima Tuhan, dibaptis, bahkan kemarin kita sudah saksikan kedua saudara kita dibaptis, maka hidupmu akan lancar-lancar saja, maka hidupmu akan makmur, dikatakan ya, akan sehat selalu, akan baik-baik saja. Tidak ada saudara janji firman Tuhan seperti itu. Tetapi janji firman Tuhan yang nyata, yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita pelajari, baik melalui kebenaran mimbar, firman Tuhan yang diberitakan, maupun dalam saat teduh kita sehari-hari, waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan pribadi, firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, selalu disertai oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang menyertai pada saat kita lagi senang saja, sedang bahagia saja. Tetapi ketika saudara dan saya sedang susah sekalipun, sedang sulit sekalipun, Tuhan hadir di sana. Amin, saudara. Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan yang menguatkan kita dan menopang kita. Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 35. Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian.
Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, yang bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, jemaat Tuhan yang berbahagia, bagi kita yang merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya hari lepas hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seringkali hari-hari yang kita jalani berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Benar, saudara. Baik itu saya tadi katakan mungkin dalam pergumulan kesehatan, krisis keuangan, usaha yang mungkin terganggu pada saat ini, ataupun anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi saudara-saudara. Bagaimana seringkali pergumulan hidup ataupun hari-hari yang kita jalani tidak seperti yang kita harapkan. Namun saudara, seberat apapun itu, kita diajarkan untuk tetap kuat dan selalu berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Saudara, saya mengingat dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-20, dikatakan demikian saudara. Kematangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mau menggambarkan si pemazmur, kehidupannya itu selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga saudara Nabi Yesaya yang tadi kita baca, salah satu tulisannya mengingatkan kita bahwa ada satu gambaran kehidupan ya, dengan satu latar belakang, dengan satu gaya penulisan yang luar biasa saudara ya, dalam Yesaya 35 ini, bagaimana ada satu pengharapan bagi umat Tuhan di dalam kehidupan mereka konteks saat itu. Nabi Yesaya terkenal adalah satu nabi yang menuliskan banyak nubuatan tentang jalan keselamatan, yaitu kepada Yesus Kristus. Jedah dengan begitu lama saudara ya, ratusan tahun ya. Nabi Yesaya dengan pencerahan dari Roh Kudus tentunya kita percaya dia bisa melihat ke masa depan bagaimana nanti ada juru selamat yang akan datang ke dunia. Seperti itu. Nabi Yesaya melaksanakan pelayanan untuk menyampaikan firman Allah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jauh dari momen Kristus lahir, Kristus datang. Firman Allah pada saat itu berbicara melalui Nabi Yesaya. Pada saat itu terjadi berbagai ancaman ketika kita membaca tadi ke-10 ayat tadi. Dari berbagai sisi bagi bangsa Israel, baik
Israel Utara dan Israel Selatan, saudara. Kalau kita mau mengingat sejarah pada saat itu, bangsa Israel mengalami ancaman dari bangsa Asyur yang merupakan bangsa yang kuat secara politik dan juga militer pada saat itu. Saling mengandalkan kekuatan militer terjadi pada saat itu, saudara. Tentu di zaman modern ini juga sama, saudara ya. Masing-masing negara pasti maunya mengandalkan kekuatan militer, ya. Saling mengandalkan kekuatan infanteri ataupun dengan segala alat-alat yang canggih kalau di zaman ini, saudara. Siapa yang kuat akan menang, siapa yang lemah akan ditindas dan dijajah. Bersyukur di tahun ini peradaban manusia tidak seperti itu, saudara ya. Seharusnya, saudara, seharusnya. Maka dari itu, saudara, agar menang secara politik, biasanya bangsa-bangsa yang lemah akan mencari dukungan kepada bangsa yang lebih besar dan lebih berkuasa di zaman itu. Agar bangsa yang kecil memperoleh perlindungan dari serangan bangsa lain yang akan menyerang mereka. Pada zaman itu, saudara. Pada saat itu Raja Israel Utara menjalin hubungan dengan Raja Aram untuk menghadapi bangsa Asyur. Untuk aliansi ini, Raja Ahaz diminta ikut bergabung. Namun, dia tidak mengindahkannya, dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya Raja Ahaz akan meminta kerjasama dan bergabung dengan bangsa Asyur. Dan melihat hal tersebut melalui Nabi Yesaya mengingatkan Raja Ahaz agar selalu mengandalkan Tuhan Allah saja untuk menghadapi situasi tersebut. Jangan meminta perlindungan kepada orang Asyur ataupun kepada bangsa Mesir, tapi mintalah perlindungan dari Tuhan. Namun seruan Nabi Yesaya itu tidak didengarkan oleh bangsa itu. Oleh karenanya Tuhan menghukum mereka. Namun hukuman Allah adalah didikan bagi bangsa itu, saudara-saudara, agar mereka tahu melakukan apa yang baik di mata Allah di kemudian hari. Hal itulah, saudara, yang ditunjukkan Allah melalui bagian perikop ini, saudara, yaitu tentang keselamatan yang akan mereka peroleh, bukan dari meminta pertolongan kepada manusia, tetapi minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, saudara, pada ayat 1 dan 2 ditunjukkan bahwa Yerusalem dan Samaria sama seperti padang gurun dikatakan, ya. Dan padang kering dikatakan. Yang sama dengan padang gurun dan padang yang kering karena Israel sudah hancur. Dan bangsa lain dan bangsa Israel, oleh bangsa lain dan bangsa Israel tidak mampu mempertahankannya. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, Israel telah hancur oleh kesombongannya di hadapan Allah. Tidak ada lagi kehidupan dan harapan, semuanya menjadi kering dan gersang digambarkan oleh Yesaya. Seolah-olah tidak ada nada lagi kehidupan bangsa itu. Namun sekali lagi saudara bersyukur, ayat ini terus melanjutkan ceritanya, saudara. Allah mengatakan bahwa padang gurun dan padang kering itu serta padang belantara itu, saudara, akan bersorak-sorak dan berbunga. Tuhan sendiri yang mengatakan melalui Yesaya. Kehidupan yang tanpa harapan itu dijanjikan akan bersorak-sorak dan berbunga, akan ada harapan dan kehidupan. Kemuliaan Allah akan kelihatan dalam bangsa itu, dan hal ini menunjukkan akan adanya keselamatan bagi bangsa itu yang bisa dikatakan, kalau saya katakan jujur, yang diprakarsai ataupun yang diciptakan oleh Allah sendiri, saudara. Inisiatif ilahi, saudara. Keselamatan dan kemenangan ini diikuti dengan kehancuran bangsa-bangsa lain dan kemuliaannya diserahkan kepada bangsa Israel. Dan hal itu menjadi penguatan bagi bangsa itu yang ada dalam ancaman dan pembuangan di zaman itu, saudara. Janji Allah akan kedatangan juru selamat menguatkan bangsa Israel yang ada dalam ancaman dan pembuangan itu, dan keadaan bangsa tanpa harapan itu akan tetap kuat dan saling menguatkan di antara mereka, dan bangsa itu, firman Tuhan katakan, tidak boleh gentar dan tidak boleh takut menghadapi segala masa ancaman dan pembuangan. Oleh sebab itu Allah akan datang, saudara. Konteks saat itu, saudara, ya, untuk menyelamatkan dan memberikan pembalasan bagi bangsa yang menjajah mereka. Allah sendirilah yang akan datang menyelamatkan bangsa itu, bukan bangsa Asyur, saudara.
atau juga bangsa Mesir, atau bangsa-bangsa yang besar yang kuat yang lain. Dan Allah menunjukkan bahwa hanya Dia yang pantas untuk disembah oleh seluruh bangsa. Hanya Dia yang pantas untuk dipercayai oleh satu bangsa. Tidak, bukan kepada yang lain. Kita harus kekuatan Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan jelas sendiri menceritakan Allah sendiri yang akan membalaskan kekejaman yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsanya, dan Allah sendiri ikut terus menyertai umat kesayangannya. Saudara, ketika kita merenungkan tema ini, saudara, saya tidak sengaja, saudara, kemarin melihat waktu lagi pergi ke sini, saudara ya. Sebenarnya saya tidak terlalu update berita-berita yang detail, saudara ya, yang begitu banyak ya. Saking mungkin sibuknya ataupun juga terlalu banyak berita, saudara ya. Sebelum berangkat ke sini kemarin pagi saya lewat tol Kemayoran, lalu di sepanjang jalan dari Garuda ya, saya belok kiri itu udah mulai masuk trek Kemayoran sebelum tol, itu saya lihat ini banyak sekali bis-bis berparkiran begitu, saudara ya. Ada yang bisnya bagus, ada yang bisnya sederhana, saudara, sampai ke mulut tol, saudara. Saudara bisa bayangkan berapa kilometer itu bis beruntun, lebih mungkin dari 100 bis, saudara ya. Saya pikir ini G-Expo Kemayoran ada pameran apa lagi gitu ya. Setahu saya dari tanggal 23 sampai 25 ada China Expo begitu ya. Tapi kok harusnya selesai. Sabtu kan kemarin tanggal 26 sudah tidak ada, saudara. Tetapi saya tidak sengaja melihat di dalam spanduk-spanduk yang ditempelkan di bis itu ada tulisan Nusantara Bersatu. Saudara tahu ya? Wah, saya pikir ini ada acara apa nih gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pulang dari pelayanan di sini kemarin siang sekitar jam 1 jam 2 saya lihat YouTube ya, saudara ya. Orang zaman sekarang lihatnya nggak TV lagi, saudara ya. Channel YouTube saya lihat, wow, di channelnya Sekretariat Presiden ya. Ternyata ada acara, saudara, yang juga saya baru ngeh begitu ya. Kemarin pagi 6:30 di Gelora Bung Karno ada pertemuan relawan, saudara ya. Saudara, apa yang saya mau ceritakan, saudara? Presiden kita Jokowi menggaungkan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Saudara kalau lihat ya, cuplikan-cuplikan beritanya banyak sekali dikutip ya. Kita ini bangsa yang besar. Lalu dia ceritakan, dia begitu menguasai, ada berapa ratus suku, 700 sekian suku, ada berapa ribu pulau, ada berapa agama dan terus keberagaman. Saudara, jauh cerita ini dengan dahsyatnya dari cerita firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini memang. Tetapi saudara, kalau saya mau kutip semangat itu, saudara, kita sebagai anak Tuhan juga patut mengatakan kepada sesama kita orang Kristen bahwa kita ini umat kesayangan Tuhan ya. Umat yang besar, umat yang dipelihara oleh Tuhan, dan umat yang disertai oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Saudara, banggakah saudara dan saya terhadap status ini? Kalau kita sebagai warga negara Indonesia saja bangga, saudara, apalagi kita sebagai warga negara Israel baru ataupun warga negara surga yang seharusnya kita juga bangga, saudara. Karena bukan kekuatan militer ataupun kekuatan politik yang menyertai kita, saudara, tetapi Allah sendiri yang selalu menyertai kehidupan kita. Allah sendiri, saudara. Itu janji Allah. Pada konteks penulisan Nabi Yesaya menceritakan tentang gambaran yang seutuhnya tentang kehidupan umat Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang menekan dan juga penjajahan yang terjadi dan juga masa-masa pembuangan pada zaman itu. Tetapi konteks kita, saudara, pada saat ini kita juga mau menceritakan kepada dunia, kepada semua orang, kita adalah umat kesayangan Tuhan yang sungguh dipelihara oleh Tuhan. Meskipun saudara dan saya saat ini mungkin sedang tidak ideal kehidupannya, sedang tidak baik mungkin, sedang tidak enak secara manusia, tidak nyaman. Namun Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara, berbicara tema kita, God with us brings hope. Tuhan beserta kita membawa pengharapan, memberikan pengharapan. Tuhan beserta kita yang mana, saudara, masalahnya di sini?
Kita yang seperti apa yang mau disertai Tuhan? Saudara, ajak kita untuk belajar. Jangan kita menjadi orang Kristen yang selalu katakan, Tuhan Immanuel dong, ya. Allah beserta saya, Allah beserta kita. Kita yang seperti apa, saudara? Apakah kita yang seringkali masih dalam kehidupan yang berkompromi dengan dosa, Tuhan mau menyertai kita? Seringkali kita mengklaim, ya, diri kita selalu disertai Tuhan. Tetapi kita yang mana, saudara? Kita yang sebagai orang Kristen yang seperti apa? Saudara, ada 3 hal yang saya mau bawa ajak kita untuk merenungkan pada pagi hari ini dan siang nanti pada KU yang kedua. Saudara, seharusnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan beserta kita, kita yang mana, kita yang seperti apa, seharusnya kita harus ingat bahwa yang pertama, kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa. Sekali lagi saudara, kita yang mana? Kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa, ini yang pertama. Kemarin tema perenungan firman Tuhan saya menyampaikan tentang bagaimana mentaati kehendak Bapa, ya khususnya di dalam konteks baptisan kudus, saudara ya. Bukan disuruh siapa-siapa ataupun karena apa-apa, tetapi baptisan kudus itu adalah kehendak Bapa. Memang Tuhan Yesus sendiri aja menyuruh Yohanes Pembaptis untuk membaptiskan dia karena memang itu yang Tuhan inginkan, ya, kehendak Bapa. Tetapi konteks saat ini, kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita mau disertai Tuhan, ketika Tuhan mau menyertai kita, kita yang mana? Kita yang seperti apa, saudara? Bukan kita yang sebagai orang Kristen yang ugal-ugalan, saudara, yang hidupnya sama seperti dunia, bahkan juga hidupnya menjadi batu sandungan bagi dunia. Tetapi kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa. Saudara, kalau kita lihat cerita Nabi Yesaya ini, pada awalnya mereka juga umat Tuhan yang sebenarnya sulit taat, saudara. Bahkan tidak mau taat. Tapi akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengganjar mereka. Bahkan firman Tuhan itu berlanjut, ganjaran Tuhan itu adalah sebenarnya untuk mendidik mereka, saudara. Sama seperti sekarang kehidupan kita, konteks zamannya seringkali kita mendapatkan kehidupan yang tidak enak dalam hal ini, dalam kehidupan ini, saudara, kita mempersalahkan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Kalaupun itu karena kesalahan kita, Tuhan mau sebenarnya mendidik kita untuk kembali lagi hidupnya benar. Saudara, sekali lagi, kita yang seperti apa kalau Tuhan mau menyertai kita? Kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa. Saudara, mari kita evaluasi kehidupan kita di penghujung tahun ini. Belum terlalu dini saya rasa, ya. Walaupun masih bulan Desember berapa hari lagi, saudara. Tapi mari kita evaluasi sudah seberapa taat kita kepada Tuhan sepanjang tahun ini. Bukan di dalam dunia pelayanan saja, saudara, di gereja. Di dalam mengurus gereja, memimpin gereja, bahkan kita sebagai umat Tuhan secara umum, seluruh orang-orang Kristen, termasuk saya, saudara, murid-murid Kristus, sudah seberapa taat saudara dan saya sepanjang tahun ini ikut Tuhan. Ketika saudara mengambil keputusan di dalam dunia bisnis, pekerjaan, di dalam studi, di dalam karir, di dalam keluarga, apakah saudara masih melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang Tuhan, yang sedang saudara dan saya rencanakan, sedang impikan? Tuhan, saya mau mengembangkan bisnis ini, Tuhan, saya mau membeli properti ini, Tuhan, saya mau mencari pekerjaan, mau studi di mana, saya mau mencari jodoh. Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan selama ini, sepanjang tahun ini? Atau saudara berkata dengan mudahnya, saudara, ntar Tuhan juga pasti restui, ya, Tuhan pasti dukung. Tidak selalu, saudara, ya. Kehendak kita itu sama dengan kehendak Tuhan. Tidak selalu. Mari evaluasi yang pertama bagi kita saat ini di Minggu Advent pertama, ketika kita ingat tema ini, God with us brings hope. Kita yang mana? Tuhan mau sertai kita. Kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa. Amin, saudara. Ya, ini yang pertama kita pegang. Kita yang seharusnya taat kepada kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, ketika tema ini mengingatkan kita pada pagi hari ini, Tuhan beserta dengan kita. Kita kemana, saudara? Yang kedua, kita yang seharusnya selalu mau dekat dengan Bapa. Kita yang seharusnya selalu mau dekat dengan Bapa. Ini yang kedua. Saudara, sepanjang tahun ini jujur, saudara mau dekat dengan Tuhan apa jauh dengan Tuhan?
ketika mau dekat karena lagi susah, ya, karena lagi sulit, karena lagi pergumulan mungkin, saudara ya. Tapi saya berharap di sini nggak ada yang begitu ya. Ketika saudara dan saya dalam suka, dalam keuntungan besar, dalam kemakmuran besar, saudara juga harus mau dekat dong dengan Tuhan. Amin ya. Jangan hanya pada saat susah, saudara. Jangan hanya pada saat dalam pergumulan, tetapi kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan. Bukan saja pada saat di gereja, tapi juga pada saat kita di tempat kerja, di tempat perusahaan. Pada saat saudara dan saya sedang melakukan hobi dengan berkomunitas dengan teman-teman lain di luar sana, sedang studi, sedang di rumah, saudara dan saya harus selalu mau dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan di zaman ini harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ketika kita ada di luar sana bersama dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan sahabat, mari kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang gemar menceritakan kebaikan Tuhan. Nilai-nilai kebenaran Kristen masuk di dalam setiap pembicaraan-pembicaraan kita, saudara, sehari-hari. Bukannya saya mengajarkan saat ini untuk menjadi kita orang yang sok suci, saudara ya. Tentu tidak menjadi satu alasan bagi kita bahwa nanti dicapnya sombong, muse, begitu ya, sok kudus dan sebagainya. Ya kita juga nggak mungkin kita berkata-kata dengan gaya-gaya yang sebenarnya gaya-gaya pengkhotbah begitu, saudara ya. Oh, Tuhan sayang sama kamu, begitu ya. Tenang, dalam nama Tuhan Yesus. Ya enggak selalu kita ngomong seperti itu, bukan. Tetapi dengan gaya kita sehari-hari, dengan gaya yang sederhana, tetap ada nilai-nilai kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mencerminkan bahwa memang kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk memutuskan tender, memutuskan untuk mengembangkan bisnis, untuk mendapatkan usaha-usaha, mencari jalan keluar sekalipun di dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga kita, tetap mencerminkan bahwa kita ini sedang dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam hal ini, bagaimana kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita ingat Tuhan beserta kita, kita yang seperti apa sebenarnya Tuhan mau dengan kita, serta dengan kita. Kita yang seharusnya memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kita yang seharusnya memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mengingat 10 ayat tadi yang kita baca, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, mereka awalnya sebenarnya sebelum diingatkan Nabi Yesaya dan setelah diingatkan oleh Nabi Yesaya, umat Tuhan sebenarnya sulit untuk mengharapkan Tuhan, yaitu mereka mengharapkannya kepada bangsa-bangsa yang lebih besar, ya, untuk menolong mereka, untuk mensupport mereka, untuk membantu mereka. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita yang seharusnya memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Begitupun dalam konteks kita kehidupan di zaman ini, saudara. Saudara taruh harapan ada di mana? Ya. Apakah saudara taruh harapan di dalam simpanan saudara secara materi? Apakah saudara menaruh harapan kepada kolega-kolega yang memiliki status sosial yang tinggi, yang kuat? Apakah saudara dan saya mengharapkan kepada kepintaran kita pribadi, kemampuan kita, ataupun hal-hal yang bisa dikatakan di luar Tuhan? Tetapi firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kepada kita, Tuhan beserta dengan kita, kita yang seharusnya memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Saudara, percuma Tuhan ada bersama dengan kita, tapi kita tidak menganggap Dia, begitu ya. Saudara, percuma ketika saudara berdoa, Tuhan sertai saya dong, tapi kita mau jalannya sendiri. Ataupun kita punya selalu ada plan, ya. Kita selalu ada backup plan, ya. Ketika Tuhan katakan no, lalu kita mulai cari cara. Ya, karena kita nggak mau taat dan nggak mau selalu dekat, dan akhirnya ini berurutan, kita tidak mau berharap sebenarnya sama Dia. Saudara, berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus akan menghantarkan umatnya dengan sorak-sorai, dikatakan oleh firman Tuhan, dan sukacita abadi. Berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus akan memberikan banyak perubahan yang menggembirakan, saudara. Seluruh keluh kesah akan berubah menjadi sukacita, dan seluruh kesulitan serta tangisan
akan berubah menjadi sorak-sorai. Ini bukan kata saya, saudara-saudara, tapi kata firman Tuhan tadi yang kita baca. Ketika saudara dan saya mau berjalan bersama Yesus, sorak-sorai itu pasti akan ada di dalam pengharapan kita. Amin, saudara ya. Saya banyak melayani secara tidak langsung maupun secara langsung jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami keterpurukan di dalam masa-masa pandemi 2,5 tahun yang lalu. Baik melalui pelayanan doa di telepon, baik langsung ketemu orangnya, baik konseling. Saudara, saya melihat hampir 100% mereka itu sekarang sudah mulai bangkit, saudara. Sudah mulai merasakan bahwa ya benar, pengharapan hanya di dalam Tuhan. Meskipun ada yang terhilang, tetapi iman mereka tetap kuat, ya. Tuhan pulihkan. Enggak selalu jawaban Tuhan itu, pengharapan Tuhan itu menambah satu kepuasan materi, secara materi. Tidak selalu, saudara. Tetapi yang pasti pengharapan di dalam Tuhan itu selalu ada jaminan bahwa iman kita, kerohanian kita semakin dikuatkan. Meskipun mungkin kita sempat keterhilangan, baik secara materi maupun juga di dalam keterhilangan orang-orang yang kita kasihi mungkin. Tetapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan merubah itu menjadi satu ucapan syukur dengan sorak-sorai. Saudara, tema minggu ini Tuhan beserta dan membawa pengharapan akan berakibat kesukaan bagi mereka yang menunggu kedatangan Tuhan dengan sabar dalam pengharapan. Artinya kita saat ini bukan lagi menunggu kedatangan Tuhan yang pertama kali, tetapi yang kedua kali, dengan arti kita harus setia sebagai murid Kristus sampai nanti akhir zaman Tuhan yang memang benar datang kedua kali. Ya. Jadi janji kedatangan Tuhan adalah janji akan datangnya keselamatan. Ya. Janji itu adalah janji yang pasti dan akan memberikan banyak berkat yang mengubahkan banyak hal yang tidak baik menjadi sangat baik. Janji kedatangan Allah akan menguatkan umat manusia yang menantikannya. Oleh karenanya dalam kehidupan kita di dunia ini perlu iman yang teguh akan kedatangan Allah yang akan memberikan lawatannya terhadap kita. Kesusahan yang dihadapi pada saat itu tidaklah membenarkan kita untuk mencari kekuatan-kekuatan dunia ini. Ini kisah dari Yesaya, saudara ya. Baik antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, begitu juga dengan orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi tetaplah bergantung kepada Allah. Sebab dengan menggantungkan pengharapan kita kepada Allah akan memperoleh keselamatan dan sorak-sorai yang abadi. Firman Tuhan katakan, lihatlah Allahmu akan datang menyelamatkanmu. Sambutlah dia dengan iman dan pengharapan yang teguh. Berjalan di jalan kudus dikatakan untuk menyongsong sukacita abadi. Biarlah semangat ini ada dalam minggu Advent kita, saudara ya. Mari kita sambut Tuhan yang sudah ada di hati kita. Sekali lagi kita sambut lagi dia, ya. Bukan untuk kedatangan yang pertama kali, saudara ya, tapi karena Tuhan memang sudah ada di hati kita, kita sambut dia. Kita anggap dia, saudara ya. Kita permuliakan dia yang sudah ada di hati ini, dan kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada dia untuk memimpin hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita harus melewati padang gurun di zaman ini, padang kering, padang belantara dikatakannya, satu gambaran masalah-masalah, pergumulan, situasi sulit, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Sekali lagi di awal firman Tuhan tadi saya katakan, tidak selalu orang percaya hidupnya berjalan mulus. Pasti saja Tuhan pernah izinkan kesusahan-kesusahan terjadi. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, mata kita harus tetap tertuju kepada Dia. Dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pada saatnya Tuhan akan menyatakan kebesaran kuasa dan kemuliaannya. Saudara, pergumulan berat apapun yang sedang saudara dan saya alami saat ini, berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut kepada Dia. Jangan pula kita menjadi tawar hati. Seringkali orang Kristen ngambeknya sederhana, tapi bahaya, saudara ya. Saya katakan, nggak mau lagi doa. Waduh, kenapa? Kecewa sama Tuhan. Terus step kedua, nggak mau lagi ke gereja. Wah, ya, karena kecewa sama Tuhan. Dan seterusnya meningkat, akhirnya
tidak mau lagi kenal Tuhan. Saudara, biar kiranya kita jangan seperti itu. Pergumulan berat apapun yang saudara dan saya alami saat ini, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan ditawar hati. Yesaya 35 ayat 4 mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Seperti pujian tadi ya, yang vokal grup tadi nyanyikan. Nantikanlah Tuhan, kata si pemazmur. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita rasakan dan alami kesukacitaan Tuhan di momen Natal tahun ini. Karena kita sadar Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan yang sama pasti akan memberikan pengharapan yang pasti di zaman ini. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama pasti akan memberikan pengharapan. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Sudah berapa lama saudara mungkin sedang mendoakan pergumulan dan juga harapan dalam hidup pribadi dan keluarga? Sudah berapa lama saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya pun, kami sekeluarga juga ada satu pergumulan ataupun doa harapan yang kami terus panjatkan setiap hari kepada Tuhan. Sudah berapa lama saudara? Tetapi itu gak masalah saudara. Tetapi yang penting adalah percayalah, Tuhan pasti menjawabnya dengan caranya yang ajaib. Amin saudara ya. Seperti Yesaya mau menggambarkan bagaimana kesukacitaan umat Tuhan sorak-sorai ketika umat Tuhan mau dekat dengan Tuhan, mau taat kepada kehendak Bapa, dan juga mau selalu berharap kepada Dia. Tuhan Yesus beserta kita, kita yang selalu taat kepada kehendak Bapa, kita yang selalu mau dekat dengan Bapa, dan kita yang selalu mau berharap hanya kepada Bapa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Suara manusia memang sudah berhenti, tetapi biarlah Roh Kudus yang sudah ada di hati terus menguatkan kami untuk boleh kami melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tolong jemaat-Mu GKR Telugong untuk boleh merasakan dan mengalami sukacita pengharapan di masa-masa Advent ini menjelang masa-masa Raya Natal. Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.